aku udah mulai. Dia aja bisa ngelihat, maksudnya ngelihat apa gimana sih? Ngelihat. Makanya aku bener-bener ya, cepet dia langsung kayak gitu kan, karena kita kan di belakang. Ya aku enggak. Dan dia diceritain nggak percaya. Nggak percaya. Karena nggak bisa ngelihat kan, nggak mungkin. Nggak kayak yang lain-lain, kayak misal ke perahu kan kita masih bisa ngelewat ladang tuh gitu. Jadi bonusnya banyak lah ya gitu. Dan ya. perahu itu yang terakhir. Tapi selama dari 5 atau beberapa gunung itu, yang paling mengesankan di mana nih? Yang paling mengesankan pasti di perahu dong. Ya, pastilah dapat sidik, ya kan? Dapat sidik itu yang pertama. Yang benar. Enggak juga sih. cerita kenapa ya aku mau muntah katanya ya aku nggak ngerti itu masalah yang tadi mau muntah katanya ya paling gara-gara makan mie tadi lah aku bilang gara-gara makan mie siap tadi saji gitu lah ya. Dan yang satu lagi teman aku itu juga ngeluh kenapa ya aku nggak bisa tidur katanya nggak bisa tidur katanya gitu ya kenapa aku bilang ya mungkin ya aku bilang ya mungkin belum terlalu ini belum ngantuk aku bilang gitu ya orang ini dua cerita masalah mistis tadi itu nah ya udah aku cuma ngedengerin aja aku kan positif aja pikirannya nggak ada mikir yang aneh-aneh karena dibilang mereka juga dari awal kalau di gunung itu nggak boleh kita punya pikiran boleh yang macam-macam jadi untuk ngomong aja diatur gitu maksudnya yang seperti biasanya jangan yang sampai cakap kotor keluar gitu kata mereka gitu ya cuman orang ini dua kan karena beda tadi ada kelebihannya teman aku yang berdua ini ya bisa merasakan lah jadi aku bukan mulai takut sih bingung aja ini kok orang ini ceritanya gitu ini di gelap lagi karena lu awam ya iya alam benar-benar alam yang pelong kan gitu nggak ada ya kita mau ngadu sama siapa juga kalau misalnya ya teman yang lain di tenda yang lain gitu nah jadi mikirnya gitu aja orangnya gue udah di alam yang gelap gulita cerita mistis ya aku bingung aja waktu itu apa yang harus aku lakuin gitu aku tenangin aja ya udah tidur aja bawa tidur ya udah coba istighfar aja gitu bawa tenang iya dibawa tenang santai tapi pada saat sudah rapi tenda kita bikin air hangat ya kan teh kopi gitu kan sempat keluar tenda gak pada saat itu malamnya? Sempat. Aku saat itu hujan gak posisinya? Saat itu enggak. Aku saat itu posisinya lagi kebelat tipis. Sekitar jam berapa? Itu udah ada jam 1-an kan ya. Jam 1 pagi ya, jam 1 pagi. Saat itu udah jam 1 pagi jadi aku kebelat. Ya aku minta tolong sama teman aku itu karena kata iya si Dandi itu tadi yang satu tenda sama kan sendiri di dalam tenda. Karena kata mereka tuh kalau misalnya ada apa-apa kebelat ini mau apa harus ditemenin katanya. Jadi aku minta ditemenin sama si Dandi tadi ya. Sambil nyisir. Banyak lah suara memang di situ aku baru nggak ada orang tapi ada suara. Berisik banget. Iya, kayak ada yang mainin itu apa namanya? Sletingnya tenda itu loh. Ya kayak aku tuh cerita sama si Dandi dan kayak ada yang mau mainin ini loh aku bilang. Itu mah perasaanmu aja kan. Dia juga ada nangin sih. Iya betul ya. Itu posisi langit gimana tuh? Apakah banyak bintang atau memang tertutup sama kabut? Ya jadi yang di situ tuh kabut aja. Kabut aja. Kalau masalah ngeliat bintang aku nggak ada. Cuman melihat kayak cahaya gitu pas di pendakian itu. Pendakian yang udah nyampe gitu kan. Yang di atas itu yang gitu. Kayak ada yang orang mendaki juga nyalain senter gitu. Mainin senter. Ya. Mungkin kata teman-teman aku setelah aku tanya itu memang udah sewajarnya kalau misalnya ada orang datang bahwasanya dia nunjukin kalau ada orang gitu. Ya, betul, ya jadi aku mikirnya saat itu udah ini aja mistis aja kok ada cahaya apaan gitu ternyata ya memang ada orang datang lagi tenda lah ya iya datang rombongan tuh dari mana gitu kan iya karena mereka juga ngecamp di dekat kita juga betul jadi kita di situ ada saat dari kita tenda terus dari Jawa Tengah ada satu jadi ada 3 tenda waktu itu ya, 3 tenda 3 rombongan lah ya rombongan.
pada saat itu memang. Cuma kalau yang saya lihat ceweknya, mereka ada cewek ya, ada cewek juga ya. Ada, cuman ceweknya kan nggak satu mereka. Iya. Jadi memang ada lah ya. Di situ memang benar-benar kita ngerasain apa kayak hujan, antara hujan sama enggak ya. Di tenda pun, tenda yang satu kami pun suara kayak suara hujan gitu, padahal memang bukan hujan, angin ya. Ya anginnya memang mengalami saat itu kencang. Betul, kencang banget. kencang ya. Iya. Tapi ngerasain hawa-hawa mistis itu ketika pas kita baru datang aja lah ya, siapa di tenda itu alhamdulillah kita nggak ngerasain apa-apa lah ya gitu ya. Ya cuman mereka cuma cerita doang sih. Kalau ngerasain, aku sih nggak ngerasain sih pribadi. Maksud aku tuh karena mereka cerita tadi, jadi aku ya benar gak sih gitu-gitu. Jadi kebawa pikiran sendiri. Betul. Itu Dik, lu waktu itu ngelihat sunrise ya? Jadi sempat ngelihat, cuman jadi ceritanya ini sebenarnya aku tuh, padahal kata teman aku Bang Aceh itu cerita, itu sunrise itu jarang orang dapat ketika naik gunung, itu udah bonus kata orang gitu ya, kata orang gitu. Gak usah diharapin. Nah, jadi saat itu posisinya aku udah bangun, bahkan kalau nggak salah aku duluan bangun saat itu, baru aku bangunin yang di samping, iya Bang Aceh itu, dia keluar. Nah, jadi aku bilang teman aku ini si Dandi lagi menggigil, apa sih namanya itu kalau misalnya kedinginan, kayak hipo ya. Tapi bukan hipo, dia cuma Apa sih namanya? hawa kedinginan aja. Nah, kedinginan. Kalau hipo udah parah. Nah, jadi aku tuh udah ngelihat ini sunrise udah ada, aku udah ngelihat. Cuman si Dandi minta tolong, teman aku tadi satu tenda itu minta tolong buatin kopi. Nah, jadi aku bangunin beberapa tadi Bang Aceh tadi. Bang Aceh itu udah duluan sama ini. Nah, iya maksudnya dia duluan, aku dari depan tenda buat kopi, ini kebangun, ya dia langsung naik ngeliat sunrise. Padahal saat itu aku tuh pengen ngeliat sunrise, pengen banget. Cuman ya itulah buat kondisi tadi namanya teman lagi itu kan, dia minta dibuatin kopi, aku buatin, aku nggak tahu sama sekali aku nggak tahu nyalain itu apa kompornya. Aku minta bantuan loh saat itu, nyalain kompornya sama sekali aku nggak tahu itu panas gak airnya, nggak tahu. Yang penting kopi jadi, aku mau ngeliat sunrise gitu aja. Yang penting kopi udah ada, itu kasih kopi, ya udah aku langsung ke tempat sunrise itu. Ya masih ada sih, maksudnya masih dapat sih beberapa gitu. Tapi nggak ngelihat pas muncul. Iya, pas ya, muncul udah ini yang disebut menghilangkan ego ya kan. Dia bisa aja dia langsung lari melihat sunrise, tapi ketika melihat temennya sakit ya ini ya karena ego itu. Iya tadi itu. Karena menurut aku tuh udah ada orang di sana gitu. Betul. Aku udah tahu jalannya ke sana. Ada kan itu udah agak ini kan udah kelihatan juga terang ya gitu kan. Kalau aku mau buat untuk diriku sendiri ya, egoku itu gua apain tadi? Bisa aja gue pergi sendiri. Ya udah enggak, ya udah kalian tidur gitu, cuman teman tadi minta buatin kopi, saat itu dia memang sangat-sangat kedinginan. Ya udah nggak apa-apa lah. Tapi aku bersyukur itu masih aku dapat sunrise nya. Meskipun nggak pas dia nongol lah ya. Ya walaupun nggak pas dia nongol masih ada waktu itu aku dapat. Masih ada lautan awan pun kelihatan. Iya masih. Emang bener-bener lautan lah ya. Jadi menurut kelihatan ya. Iya, aku juga masih ngelihat itu gunung apa? Sindoro Sumbing ya. Iya, Sindoro Sumbing. Aku masih melihat, dan itu momen-momen yang sangat berharga dalam hidup aku. Ya karena kita selama ini ngelihat di sosial media, ya orang foto bagus banget, ini editan nggak sih, ini editan. Jadi aku saat itu benar-benar ada fotonya. Beruntung ya. Ada seksi Pertama dokumentasi. kali dapat sunrise naik gunung yang seharusnya nggak mau, tapi dapat yang kayak gitu tuh. Ya orang selama ini mungkin aku mikirnya kan sosial media diedit kali ya. Iya, karena kan sosial media sekarang canggih, semuanya nggak ada yang nggak canggih kan, bisa aja diedit gitu biar bagus kelihatan. Tapi saat itu benar-benar real, fakta fix. Iya, benar-benar. Dan di situ orang ramai banget. Ada kali 12 apa berapa di situ. Karena malam Jumat kita itu hari kita ke sana. Coba kalau kita malam Minggu itu mungkin udah orang-orang rame. Iya, lebih rame lagi. Cuma karena memang posisi kita malam Jumat di situ ya agak sepi lah ya, meskipun ada beberapa tenda. Cuma yang
kami itu mungkin lewat jalur Patak Banteng, Kali Lembu itu hanya beberapa pendakian dari kita. Patak Banteng sebenarnya terlalu gampang ya. Maksudnya buat Bukan. naiknya karena dia banyak banget, udah kebiasa orang lewat Ya. situ. Cuma jalurnya dia agak ya kalau Kali Lembu kan banyak bonus lah ya. Kalau di sana itu ada bonus tapi nggak terlalu banyak seperti Kali Lembu. Kemula lah orang kayak orang liburan malah. Iya gitu. Bukan mudik. Tapi memang bagus di situ jalur Kali Lembu ya, lumayan murah di situ juga untuk base campnya, dan di situ pun nggak ada mata air ya kita kesana. Ya nggak ada. Makanya kita ujung-ujung sama base camp dan itu harus tinggalin Iya. KTP perwakilan Jadi iya, jadi aku mikir tuh dulu kan naik gunung gitu, udah nyampe di gunung bebas. Maksudnya bebasnya itu ya kalau kita merokok buang aja puntungnya gitu. Tapi nggak boleh loh sama sekali, itu hebatnya ya kalau jaga alam itu ya. Jadi aku tuh belum ada kepikiran ya paling di gunung ya bebas aja. Jadi kita makan ya sampah dibuang gitu. Saat itu mikirnya kayak gitu karena kan nggak mungkin dong ada yang jaga di atas. Aku mikirnya gitu. Rupanya yang aku tahu tuh naik gunung tuh banyak peraturannya loh. Banyak peraturannya, ada juga dendanya. Ada dendanya, udah kayak kena tilang sama polisi aja. Sudah baca ya apa? Udah ada plang-plang di dendanya base camp gitu, itu. base camp ya. Jadi kamu kalau misalnya ini melanggar ini denda gini, melanggar ini didenda ini gitu. Udah kayak ya benar-benar kayak ditilang aja kalau misalnya nggak bayar STNK tilangannya ini. Itu yang aku pengalamannya nggak tahu sama sekali ya. Aku mikirnya ya orangnya juga ya udah kita ya habis makan ya lu buang aja Buang gitu sampahnya ya. Sampahnya gitu di ya. mana-mana. Cuman ya itu rupanya ada itunya dendanya loh. Iya betul. Jadi itu harus naik gunung itu harus mikir-mikir lah dulu, nggak sembarangan juga naik gunung. Ya udah nyampe di atas terserah kita mau ngapain, nggak juga ada peraturannya yang harus kita turuti loh, harus kita ini nggak boleh sembarangan. Iya, kita ngelihat gunung bagus pada saat Iya. kita di puncak. Cuma jangan punya pikiran gampang. Iya gampang, aku mikirnya dulu gitu. Ternyata ya memang harus penuh perjuangan. Penuh. Setiap kita pengen menikmati sesuatu itu kan pasti ada perjuangannya yang harus Iya. kita bayar gitu. Ya. Prosesnya itu ya. Prosesnya ini yang harus kita laluin itu, apakah nanti kita kuat kan, namanya meskipun pemula itu pasti ada namanya penyakit di gunung itu kayak hipo ya, jadi alhamdulillah kemarin kita nggak ada yang hipo ya, cuma si Dandi itu memang hanya merasa Kedinginan biasa lah, dingin aja wajar gitu. lah, nggak sampai hipo ya kan. Lagi hujan pada saat itu kan, ya seharusnya emang dinginnya dingin banget, tapi beda terbalik kalau di gunung, kalau hujan malah hangat ya kan. Ya benar. Kalau panas Ya waktu hujan nah itu ini hangat. Iya benar, waktu hujan itu ya aku makanya kaget di situ. malah terbalik dia. Ya. Makanya aku kayak ya pertama-tama naik gunung ya mana tahu apa sih yang aku harus pikirin gitu. Udah nyampe aja udah. Gak tahu cuacanya gimana, nggak tahu, paling cuma dingin, taunya cuma dingin. Pokoknya sampai ada yang katanya sampai hipo gitu ya. Ada yang kayak gitu loh sampai. Kalau udah tinggi mungkin bisa gitu ya. Bisa Karena kalau itu masih nggak nyampe 3.000. nggak sampai. Dan sebenarnya kalau hipo kan itu karena fisik kita yang kurang fit lah ya. Iya. Kita nggak bisa ngejamin di bawah kuat fisik, ketika di jalan itu bisa jadi fisik kita ngedrop karena satu ya mungkin dia tidak menikmati perjalanan, kedua mungkin capek ini ya dirasain terus jalan pengen sampai ke puncak gitu, tapi nggak gitu namanya puncak kan, kita harus menikmati perjalanan ya selangkah demi selangkah ya. Iya, kan benar. dari pos 1, pos 2, pos 3. Makanya kita setiap pendakian itu pasti ada breaknya. Di pos 1 ke 2 break berapa kali Ya ya, benar. 2 ke 3 break, 3 ke puncak break. Sempat makan juga ya. Kita makan siang Di pos 2 apa ya? pas 2 itu pas di pos 2 Iya. Bukit. Itu pengalaman sih Pak. Yang kita makan bawa nasi dari bawah terus makanya pakai keripik singkong itu. Tapi enak. Wah, Karena bener-bener. gini loh. Ya aku orang kampung ya. Aku tuh orang kampung, maksudnya ya di sawahan, masih di sawahan gitu. Itu enak, menurut aku tuh enak. Orang yang makan di kayak di alam itu enak banget. Ya walaupun cuma sekedar keripik, cuman kan kita rame-rame, Rame. semua menikmati gitu. Apa yang aku rasain mereka rasain gitu. Jadi nggak ada ya
si ini makan telur, si itu makan daging, nggak ada, semuanya keripik dan dibantu sama alam gitu. Kita ngelihat pemandangan yang sangat benar-benar indah ya saat itu. Lebih mahal daripada makan di Iya. restoran. Iya benar. Restoran yang mahal ya, makanannya enak udah pasti, tapi ketika kita makan hanya berdua sendiri mungkin pemandangannya kurang, itu kalah jauh ya Jauh. sama kita makan nasi sama keripik singkong doang. Iya, Itu aduh, enak tadi banget. namanya Bang Aceh tuh Mas Epudin, nambah dia Dua bungkus. keripik singkongnya sampai habis ya di situ. Tapi emang pas di atas itu, pas di puncak nih yang di tenda dari malam sampai pagi itu Bani kan udah ada getar-getar belum nih sama Sidik nih? Kalau aku cewek sih ya, cewek biasa aja sih. Cuman Yang benar. kan ngeliat doang, oh berarti orang ini ada apa-apa nih, gitu kan. Dari kelihatan. mungkin dari perhatian kali ya, dari selama dari pendakian ya. Ya namanya laki-laki ya kan. Kan semua juga laki-laki. Iya maksudnya kan ya beda-beda, cara orang ngedapetin cewek itu beda-beda ya kan caranya. Ya namanya laki-laki ya cari aja perhatian, tapi memang- kasih perhatian lebih gitu. Tapi memang si Sidik ini pada saat pendakian itu mulai Bapak ya? mendekati ini kan atau gimana? Iya, mulai. Iya, karena itu tadi dari awal aku ceritain, ini kayaknya Beda. mau naik gunung, ya kan? Biasanya cewek gimana sih? Iya, Ya, malas cewek lah. malas lah gitu ya, banyak inilah, ya lebih bagus ke pantai, entah ke mall gitu ya, mungkin mikir, ini naik gunung, Iya. naik gunung yang mau didaki itu ya tinggi juga, itu menurut aku ya, karena aku awal itu menurut aku tinggi juga, ya mungkin masih ada yang lebih tinggi dari situ, cuman kan ini perempuan gitu. Nah, jadi di situ aku merasa tertantang aja sebagai laki-laki itu kan dikasih tantangan ya kan, ini cewek bisa, terus ini kayaknya kalau didekatin asik juga nih gitu, dan saat itu kan ngobrol sama dia tuh nyambung gitu. Padahal semua ngasih perhatian ke cewek ya. Gua nggak Bang Aceh, Iya. Udin, Kasmani ngasih perhatian ke dia. Mungkin yang perhatian lebihnya itu, lebih plusnya itu dari si Sidik ini Iya. ya kan. Nah, Modusnya ya. modusnya jadi Bukan modus. jadi mungkin itu yang dirasa sama Ken untuk kayaknya nih orang udah mulai nih mendekat-dekatin gua nih kan. Dari situ, tapi memang belum ada getar-getar lah ya. Biasa Pada aja. saat itu masih biasa ya. Mungkin setelah turun dari situ ya ada komunikasi lanjut ya di Jarang-jarang orang suka sama cewek itu dan menyatakan cinta itu di gunung, jarang-jarang. Ya, biasanya orang menyatakan cinta itu ya paling entah melalui chat, ya, mungkin melalui entah ketemu di mana gitu ya, ketemu di taman gitu. Ini di atas gunung, ya kan, di atas gunung. Biasanya kan orang paling suka tuh ya kalau nggak di kapal pesiar, ya mungkin itu film lah ya, nggak tahu mungkin ya kan. Ini di atas gunung, mereka di atas gunung ya nyatain cinta. Berarti Komitmen pada lah. saat itu lu nyatain suka sama dia di Iya atas aku bilang gunung? iya, Di aku atas bilang gunung itu di perahu. iya. Jadi dia cerita, jadi aku ngomong, maksudnya kenapa sih suka naik gunung gitu? Dia bilang asik, menurut dia tuh itu pengalaman yang tentang Bukan di gunung itu kita bisa ngerti orang Iya. yang baik sama enggak. Di situ bisa kita nilai kan. Terus dia ngomong lah di situ. Dia ngomong aku tuh ya kenapa ya Pagi atau malam? pagi Apa pas mau pulang? Subuh kan jam 3 ya. di tenda itu aku bilang. Oh di tenda, berarti sebelum kita itu ya ngeliat sunrise itu ya? sebelum karena kan udah lelah tadi kan, udah nyampe kok bisa nyampe gitu. Jadi aku mikir ya ini orang beda sendiri, perempuan ya kan, kuat juga ya kan, mendaki kayak gitu ya. Situ aku bilang aku bahasanya kenapa ya, maksudnya Ada aku sama ya itu ya, udah aku mulai suka ada gitu. getar-getaran lah ya. Iya. Tapi kan jarang orang yang punya kayak gitu kan. Maksudnya enggak di momen aku tuh di atas gunung gitu kan, besoknya ngeliat sunrise bareng lagi gitu loh, maksud aku tuh. Nah itu bagus juga sih. Tapi Dia itu bersyukur. langsung dijawab. Coba. Kita namanya cewek itu pasti butuh pembuktian dong Pak. Tapi kan setidaknya udah ada omong di situ. Iya. Nah, Tapi pada saat, jadi pertanyaan saya pada saat si Sidi menyatakan itu kan bahwa pengen serius nih membandingkan nih, pengen hubungannya lebih lanjut, itu Maniken langsung jawab
Yes or no. Ya, menurut aku tuh enggak. Gimana jawabannya? Enggak sih, kita komitmen di situ. Komitmen. Komitmen aja deh. Tapi komitmen cuma kita lah ya. Iya, kita tapi tahu ini. iya maksudnya kan Enggak, iya. kamu terima enggak? Maksudnya gitu. pada saat Buat nerima enggaknya itu belum. Jadi cuman ya itu komitmen lah di awal kita ngomong kalau dia mau ini ya, kayak gitu lah. berarti Ya ada kenyambungan lah. nyambung ya, berarti ya intinya Mbak Niken ini merespon Ya. dari Ya kan kita juga Baik dari niat menyatakan, baik. ya, gini loh. Sebagai laki-laki itu kita juga tahu perempuan itu kita tahu loh dia juga suka sama kita. Iya beneran. Jadi laki-laki itu harus peka juga. Dimana saat-saat perempuan ini juga udah mulai suka nih. Di situ mulai datang maju terus. Jangan mundur, maju terus kalau memang suka sama perempuan itu ya. Maju terus, jangan sampai mundur. Ya itu aku kasih tahu untuk laki-laki. Ya ada beberapa teman aku dia masih takut untuk kenalan sama perempuan. Kita harus tahu, wah ini cewek ini kalau udah sekali mau diajak jalan, ya kan, wah ini kok mau diajak jalan, tapi ulangin lagi. jangan salah, perempuan kan ada yang ya sifatnya memang baik gitu Ya. kan, tapi jangan sampai kita salah mengartikan lah Kebaikannya gitu ya. itu. Kebaikan dia, jangan sampai nanti hubungan yang sudah dekat malah jadi hancur gara-gara menyatakan keseriusan, ternyata wanitanya itu ini kita lebih enak, lebih santai, lebih enjoy berteman gitu lah ya. Ya. Nah jangan sampai kayak gitu. Tapi Ya kami ya walaupun berhubungan saat ini karena mikir ya pasti ada berantem ya. iya, Yang udah berhubungan nih wajar setelah lah, naik gunung wajar lah. pasti ada berantem, cekcok ya, yang nggak sesuai pendapat satu sama lain. Ya kembali lagi tadi kenapa sampai sekarang masih bersama ya mikir lagi dari awal. Oh ya kita ketemunya di sini loh. Banyak loh perjuangannya saat-saat itu kita kenal gitu. Jadi mikirnya kembali lagi ke situ. Jadi ya mungkin itu bisa ngilangin tadi cekcok tadi kan. Betul. Ya kita udah cekcok, kita mikir lagi satu sama lain. Coba deh pikirin kita dulu gimana pertama kali kenal gitu kan. Udah alam loh Pak yang Iya. udah alam yang ngomong. dapetinnya itu susah. Iya, ngedapat- harus nanjak gunung dulu. Biasanya kan orang ngedapat itu memang kata orang tuh ngedapatin tuh mudah, memelihara itu susah. Menjaga, Iya benar. memelihara susah. Memelihara itu susah. Jadi aku ngedapetin dia itu sempat juga renggang, sempat juga kata-kata hampir break gitu hubungannya, sempat juga ada, cuman Tapi mikir lagi. gara-gara tadi perjuangan perjuangan dapetin Nikene ini memang harus ke gunung lagi, masa iya? Iya masa harus ke perahu dulu sama cewek lain kan? Gak mungkin. Tapi emang itu kado yang sangat Iya, berharga ya iya. buat Sidik Iya, ya. kado. Kado Berarti istimewa, kado. kado berharga, kado yang nggak bisa dilupain lah. Sebuah ikatan lah ya. Iya. dari awal cekcok, emang dari awal kerja ya nggak sepaham gitu lah, kita ya memang profesional gitu. Cuma Dan nggak memang kepikir juga. nggak kepikiran gitu, nggak mungkin gue jadi sama dia gini. Ternyata pas kita sudah mendaki, kita ngerasain susah senang sama di sana, itulah timbul rasa-rasa. Itu lebih wah, kagetnya kenapa orang ini ikut itu Nah, pertanyaannya. itu Karena dia. dari awal kita ngejalan-jalan mau naik gunung kan nggak Enggak. ada Iya, siapa karena- sih orang ini Ya cuman kan teman ya dia sama yang lain itu udah koordinasi kan mau ikut. Kalau aku tuh baru 20%. Cuman dikasih tahu mau ikut gak? Cuma gitu doang. Mau ikut nggak? Katanya gitu dong. cuma sering diajakin, Diajakin. dik ya. Ya karena tadi kan nggak ada pikirnya di gunung itu apa sih yang dicari. Rupanya setelah aku menjalani ini itu pengalaman yang sangat berharga bagi aku selama hidup ya sampai sekarang ini. di titik mana jadi ya udah ayo gitu. Padahal nggak pernah mau naik gunung kan. Masih dia aja. Oh akunya di titik mana baru aku mengiyakan gitu. Ya aku mikir saat itu pengalaman itu tantangan tadi. Tantangan. Ya aku suka juga orangnya jalan-jalan. Ya kita kan udah pernah juga jalan-jalan Iya, ke, betul. Kan ke Jawa Tengah. diajak berkali-kali tuh nggak pernah mau. Tapi Awalnya kenapa itu mau? Ya karena tantangan tadi ya aku bilang. Beda. Iya beda. Jadi saat itu aku udah mikirnya ya ini kan rekan kerja juga gitu, rekan kerja juga, rekan setim juga, udah ngajak gitu. Dan itu aku belum pernah. Gimana sih menurutmu yang belum pernah kamu capai? Mungkin orang juga banyak yang mau naik gunung, ya kan? Cuman saat itu aku nolak gitu. Dan udah sering diajak, ya udah aku tantangan nih.
gitu, tantangan. Ya kata mereka kan nggak mungkin lah nanti ninggalin gitu, maksudnya nggak mungkin lah tinggal di sana, pasti bareng-bareng gitu kan. Nah ya udah, terus kalau lagi tertantang ya ikut aja, maju aja terus. Ya akhirnya nyampe sampai sekarang, alhamdulillah masih sehat di buat tahun. Sebenarnya ke perahu itu kita hitungan 2 jam bisa lah ya, cuma di sana kita sampai 3 sampai 4 jam lah, karena memang kita santai, banyak breaknya gitu kan, banyak break supaya fisik juga terjaga. Ngomong bandingkan udah berapa gunung yang didaki? Lebih dari 5 kayaknya. Kalau Mana aja tuh? yang kecil-kecil ya puncak 29 di mana tuh? Songolikor. Oh, 29. 29 Songolikor kan. Terus di Andong. Andong, Jawa Tengah juga ya? Ya karena orang Jawa, kuliahnya di Jawa, kan lebih banyak ke daerah-daerah Jawa lah. Orang kan namanya anak kuliah Mapala gitu. Betul. Bukan Mapala sih, cuman lebih suka ikut-ikut aja. Ya, antik Sapala gitu lah ya. Nah, Sapala. Terus mana lagi? Ungaran. Ungaran. Kalau yang nggak nyampe 3.000 sih nyampe atas, karena itu mungkin cuacanya mendukung gitu sih Pak. Yang nggak nyampe itu Gunung Semeru. Semeru udah kesana? Tapi belum nyampe. Pos 1 kita balik karena hujan. Oh, baru sampai pos 1. Terus balik karena banyak teman yang Gak ini kuat belum pernah, tapi baru ngerti kayak gitu, terus pengen udah nggak jadi dia ikut-ikutan gitu kan. Iya, kebanyakan begitu, pengen melihat pemandangan, melihat ini, tapi ketika dijalanin gak kuat kan, akhirnya mundur. Tapi sayang, Merapi juga pernah. Merapi pernah, cuman Merapi itu lebih enak. Kenapa? Merapi itu lebih enaknya karena dia kan lewat perkampungan. Betul. Jalannya lebih panas sih. Paling gak suka itu, maksudnya bukan gak suka sih, paling kurang karena Merapi itu panas. Jadi dia kan kayak terjal, dan itu kan kayak kerikil-kerikil kayak gitu-gitu lebih banyak kan. Nggak kayak yang lain-lain, kayak misal ke perahu kan kita masih bisa ngelewat ladang tuh gitu. Jadi bonusnya banyak lah ya gitu Dan ya. perahu itu yang terakhir. Tapi selama dari 5 atau beberapa gunung itu, yang paling mengesankan di mana nih? Yang paling mana kan pasti di perahu dong. Ya, pastilah dapat Dapet. sidik ya kan, dapat sidik itu yang pertama. Yang Nggak juga sih. Iya. Wah. Wah, ada sesuatu nih, Ada sesuatu. jadi Jadi Bang Aceh nih. Enggak, maksudnya itu kan udah di luar dari perkuliahan. Pas kerja udah 2 tahun nggak pernah naik gunung, sekarang naik gunung ke perahu udah cowok. Ya kan, ya, tapi mungkin baru ke perahu ya sendiri perempuan. Sebelumnya mungkin ada teman perempuannya. Tapi nggak banyak, Iya, tapi masih ada. Iya masih ada kan. Ini sendiri benar-benar perempuan Benar-benar ya. sendiri Ya, perempuan. ya itu pengalaman juga sih. Ya, Itu sih. Ya, Dan dia- itu naik truk. ya namanya perempuan ya bisa aja mikir aku sendiri loh perempuan gitu ya. takutnya dia bapain. Iya, cuman kan orang yang berpikir kayak gitu menurutku salah. Ya belum tentu semuanya juga cowok itu. Karena ini di gunung loh, Enggak, mikirnya nggak karena mungkin aku yang udah aneh-aneh. sering ke gunung, jadi udah ketemu orang-orang gunung. Jadi orang kalau udah sering naik gunung itu kita jadi ngerti dia tuh nggak mungkin ngapa-ngapain. Mau ngapain sih? Mau di gunung itu kalau kita berbuat apa keburukan lah, pasti ada balasannya langsung. Ya, langsung ya. Hukum Langsung. alam tuh langsung. Karena kita kan niatnya memang sahabat dengan alam, bukan untuk memusuhi alam ya kan. Ya, sampah pun kita bawa turun karena memang kita pengen bersahabat aja sama alam ya kan. Di situ bandingkan pengalaman yang berharga, berarti mungkin lebih mengesankan. Semuanya itu. berharga sih. Ya, Semuanya semua berharga. Cuman lebih ada ceritanya sendiri. mengesankan itu perahu ini ya kan? Karena selain dapat satu pasangan, yang kedua mungkin itu dia pengalaman naik mobil bak. Itu yang nggak bisa dilupain. Itu yang nggak bisa dilupain itu. Dan kedinginan di atas. Tuh, kedinginan di atas itu, di mobil pun memang kedinginan banget ya. Jadi memang pengalaman itu masing-masing ada historinya, ada ceritanya. Ya, Sidik juga mungkin dia sering ke pantai. Ya aku sering jalan-jalan. Orangnya aku sering jalan-jalan. Apa namanya, ke tempat-tempat lain, Iya. ke villa. Cuma yang lebih mengesankan mungkin dari Sidik dan lebih berharga mungkin ya ketika ke Gunung Prau ini ya dia.
bisa dapetin weekend, bisa dapetin sunrise yang benar-benar gitu, benar-benar ngelihat langsung sunrise. sama Pace karena tiga. tadi kembali lagi yang aku bilang tadi itu, karena mereka bilang nggak semua pendaki gunung itu walaupun dia sering, walaupun dia 2 kali 3 kali belum tentu dapat sunrise. Betul. Aku pertama dan awal itu aku dapat sunrise, bonusnya banyak. Iya, jadi Sama aku tuh foto juga bagus ya kan, kurang apa tuh. iya bagus banget itu memang. Bonusnya Sampai banyak. sekarang itu aku simpan foto-foto. Bonusnya banyak bro Sidik ya kan. Bagus bener. Terakhir nih mungkin pesan dari seorang Sidik yang pendaki pemula yang sangat beruntung lah ya, yang kita bilang beruntung karena dapetin jodoh lah mungkin di sana ya, mudah-mudahan ya jodoh langgeng. Pesan dan kesan mungkin bagi para pemula yang belum mendaki ataupun bagi yang mau baru mau mendaki, kira-kira apa? Pesan aku sih yang untuk pemula ya, yang untuk pemula bagi teman-teman yang pengen banget naik gunung, ya persiapan aja dulu. Yang pertama itu persiapan. Kalau nggak ada persiapan nanti kamu bingung di sana ngapain ya. Persiapan ya, tahulah persiapan naik gunung itu apa aja ya. Mungkin ya kalau nggak tahu ya paling searching lah. Ya tanya temannya yang udah, tanya temannya yang udah naik gunung. Yang kedua tuh jangan, jadi egomu itu kamu buang yang selama ini kamu pikirin, di gunung nanti pasti gua sendiri. Jangan, pasti nanti lebih kekompakan itu terjalin loh. Jangan sampai takut, terutama itu jangan takut. Yang terutama itu jangan takut, nggak bakalan pernah ditinggalin sama teman-teman. Ya mungkin kan selama ini kan beritanya udah viral banget tuh. Ada yang bawa saya kehilangan, ya di gunung mana gitu kan. Ya jangan sampai mikirnya ke situ. Kalau udah mikirnya yang negatif ya kemungkinan hasilnya negatif. Cuman kalau pikiranmu ya positif, pasti kamu hasilnya juga positif. Yang penting jangan takut. Untuk pemula keren kalau naik gunung. Ya lakukan lah. Mudah-mudahan dapat bonus ya. Iya dapat bonus yang lebih ya kan. Tapi menurut aku keren kalau naik gunung. Ya lah tantangan loh. Ya mungkin dari situ kamu termotivasi kan. Wah hidup aku ini gimana ya selanjutnya. Mungkin termotivasi dari situ juga nih. Ya apalagi nanti mudah-mudahan sampai keluarga, sampai punya anak itu ya kan? Itu diceritain itu bakal jadi cerita yang yang paling berharga bagi dia. Dulu ayah kenal sama bunda ya. Ayah kenal sama bunda di Gunung Prau ya kan. Tadinya ayah musuhan ya, tapi tiba-tiba dari situ udah mulai terjalin. Nah itu cerita dia lah nanti sama anak cucunya mungkin ya, mudah-mudahan ya kita doain aja supaya langgeng lah hubungan dia berdua, supaya lancar gak ada halangan. Tapi pesannya itu tadi, kita harus tahu dulu ya kan. Iya, jangan takut, pesannya jangan negatif, jangan negatif ya, positif aja yang pemula. Dan persiapan. Wah benar, persiapan itu penting. Kalau nggak tahu persiapan nanti amburadul kamu di atas sana. Persiapan fisik ya, persiapan logistik ya kan. Ya harus kamu pikirin lah matang-matang kalau mau pulang. Karena nggak kayak orang ke pantai ya udah bawa baju satu ganti, bawa baju dua lah basah udah. Kalau di sana tuh banyak ya, namanya kita malam di sana ya, persiapannya tuh harus lebih daripada ya kalau ke pantai ya paling cuma mandi ganti baju udah balik. Kalau di sana kan di atas gunung, kita belum tahu ketemu apa nanti di sana, tahu binatang buas entah apa, kita nggak mana tahu ketemu ya. Makanya tadi persiapan tadi penting untuk pemula ya, tapi jangan sampai takut, naikin aja, keren kalau dia yakin keren loh udah naik gunung itu. Yakin aja dulu, mudah-mudahan banyak dapat bonus ya kan. Ya. Sama dari Medan ya di Jakarta udah lama di Jakarta. Pengalaman pertama naik gunung ke Prau aku 4 tahun ya, sangat berharga benar kesannya ya kan. Kesannya juga pun sudah dijelasin dari awal tadi ya kan, dari awal dia nggak mau sampai akhirnya mau karena suatu tantangan lah ya. Tantangan. Anggap tantangan itu sebagai motivasi kita supaya lebih maju, supaya lebih bisa ke depannya ya. Terus Mbak Niken nih pesan untuk perempuan tadi kan untuk laki-laki nih, untuk pemula ataupun bahkan yang ingin
pengen naik gunung. Ya yang aduh gue pengen nih ke gunung nih, gunung mana ya kira-kira ya, terus apa sih yang harus ini mungkin pesannya bisa disampaikan. Karena untuk perempuan juga banyak yang mau naik gunung. Banyak. Iya banyak. Sebenarnya udah banyak sih orang cewek-cewek yang Ya cuman kan ini yang mau pemula gitu, biar dia termotivasi untuk naik daki gunung. kalau buat naik gunung sih sebenarnya jangan cuman buat gaya-gayaan, jangan cuman buat foto-foto, jangan cuman buat bikin vlog atau apa. Sebenarnya gunung tuh kita itu gunung itu dia tuh kita ngomong apa, kita ngelakuin hal apa yang buruk, kita pasti langsung balik ke kita. Kita baik ke gunung ke alam pun kalau kita baik pasti alam juga baik. Lebih ini aja sih, kalau mau naik gunung itu jangan puncak yang jadi tujuan utama, lebih ke baliknya, rumah lah yang jadi tujuan utama. Kalau kita naiknya dengan selamat, ya semoga pulang dengan selamat. Lebih ngejaga attitude aja sih, ditahan lah. Kalau emang di luar mungkin nakal atau apa, emang niat pengen naik gunung, ditahan, jangan sampai kelepasan nanti di gunung, karena bahaya banget. Bahaya. Hukum alam tuh lebih bahaya daripada hukum dunia. itu pesan dari Mbak Niken. Jadi oh iya, satu lagi Pak, jangan cari mitos-mitos tentang gunung kalau mau naik gunung. betul, itu sangat baik. Jangan sampai, soalnya kalau udah di atas mikirnya kayak gitu, parno, itulah yang kejadian di atas. Karena apa yang kita pikirkan itu pasti Itu pasti terjadi. kejadian. Ya benar. Ya kita Kalau nggak tahu. kita mikirnya masa sih gitu, tapi itulah nanti yang Iya, hukum alam itu lebih kuat ya daripada hukum jam. negara ini. Cinta ya, hukum Ya. cinta ya. Hukum Ya itu cinta. langsung gitu loh. Kalau hukum negara ini kan masih banyak, ya kan? Masih banyak legal-legalnya. Tapi kalau di situ ya kamu berbuat yang buruk ya langsung pasti ada aja kena. Entah jatuh lah, entah kamu kecapean dan nggak bisa keram kakimu, entah ya banyak dibuat yang aneh-aneh. Jadi mitos lah. jangan, nggak usah mikirin yang macam-macam lah ya. Iya. Istilahnya lu ke gunung ya lu nikmatin aja perjalanan, lu mikirin selamat di atas sampai rumah kembali. Jangan lupa satu, minta restu orang tua. Iya, benar. Aku aja Itu yang harus. Itu ditelepon dulu ke kampung. Mama, aku pengen ke Gunung Perahu ini, diizinkan aku, gitu ya nih ya. Iya saat itu gitu. Sampai Itu di bis benar. juga di telepon. Iya sampai di bis ya Di kan? bis ditelepon. Ya benar, karena orang tua yang namanya anak, ya mana ada sih orang tua yang namanya apa namanya? Ya anak namanya sebagai anak kita nih ya. Orang tua mana ada sih yang nggak peduli sama anak. Betul. Ya pas di bis ditelepon sebelum berangkat, ya aku kasih kabar dulu kan sebelum berangkat mau naik gunung gini-gini. Sama siapa? Ditanyalah segala macam. Di bis ditelepon, di base camp juga ditelepon. Iya harus dikasih tahu memang benar-benar karena dia pengen kan, namanya orang tua tuh pasti pengen anaknya selamat sampai tujuan, sampai balik lagi, sampai kembali beraktivitas seperti semula. Jadi minta restu orang Ya, tua itu itu sangat penting doa orang tua tuh. doa orang tua. Ya mungkin Mbak Niken juga pasti minta izin dulu sama orang tuanya yang di Jawa ya kan. Meski baik telepon nggak sungkem, tapi paling nggak ada izin lah dari kedua orang tua, karena itu salah satu obat yang manjur. Ya, Orang tua, obat yang manjur lah orang tua itu doa. Ada lagi selain itu ya. Mungkin pengalaman mereka ini bisa jadi acuan untuk bagi kalian yang pengen pendaki atau pendaki pemula, terutama khususnya cewek lah ya. Jadi jangan pernah punya anggapan cewek kayaknya nggak sanggup nih. Sekarang udah banyak pendaki cewek ya kan, bahkan salah satunya ini udah 5 gunung lah ya, 5 gunung meskipun nggak sampai puncak, tapi paling nggak dia ngerasain perjalanan mendaki gunung itu seperti apa sih, perjalanan untuk mendapat sunrise itu seperti apa sih, terus di lingkungan temannya itu seperti apa sih. Jadi jangan pernah takut untuk melakukan hal-hal yang baru ya. Hal-hal yang baru apapun itu tantangan bagi kalian, nggak usah takut. Masih muda tuh satu tuh, pengalaman yang banyak ya. Mungkin di next time
coba saya pengen ketemu Kasmani ya, yang pakai sendal doang, mendaki pakai sendal tanpa sepatu ya, untung aja nggak diinin ya. Naik dan turun ya. Iya, naik dan turun pakai sendal sampai berapa kali jatuh, tapi memang salut dia, mentalnya emang kuat juga ya, mental kuat. Kita support dengan teman-teman juga yang tadi. Itu aja mungkin dari gua, dari teman gua Sidik dan Baniken. Moga-moga bermanfaat bagi kalian ya. Kalau ada salah-salah kata dari kami minta maaf. Terima kasih untuk sudah nonton channel ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, komen, share ya. Di channel apa, Dik? Kopong Doni. Kopong Doni. Baniken pendaki santai. Pendaki santai. Iya, suatu saat mudah-mudahan kita ketemu di atas, jadi kita akan jadi saudara ya. Meskipun kita nggak kenal, kalian dari mana, kita dari mana, ketemu di atas akan jadi saudara ya. Itu nilai plusnya buat kita. Itu aja dari saya. Ya, silahkan komen di bawah ya kan, masukan untuk kemajuan channel ini, sama-sama kita bangun channel, kemudian bermanfaat. Saya sampai jumpa, ketemu lagi di channel berikutnya, di momen berikutnya. Siapa nanti yang akan mencoba gua gali ya pengalamannya, yang entah itu Kasmani, entah itu Saipudin yang udah sering, Entah yang mau naik gunung, entah yang baru mau naik gunung gunung, ya kan, ya, si Eja. pengalaman setelah mendapat bisikan-bisikan lah. Jangan. udah pengen banget si Eja ya. Iya, udah pengen banget karena kondisi kayak gini kan. Oh iya, jangan. Kondisi Nanti- seperti ini masih nanti musim kita- kayak gini. Wah, apa ini kan? Tunggu saat yang tepat. Itu aja dari saya. Ada lagi yang pengen disampaikan? Cukup itu aja. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.